gimana ya, bukan pelabuhan tapi dalam episode kedua ekspedisi pedesaan di Gunung Kidul tahun 2025 di bulan Februari ini, kita lanjutkan ke sisi lain dari desa Girikarto, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam episode 1 kemarin kita sudah melakukan petualangan ke Girikarto Wonderland. Ya, di sana ada tempat yang sangat indah untuk mengajak keluarga menikmati alam, terutama pantai. Hari ini kami akan melanjutkan petualangan menuju ke destinasi kedua di Desa Girikarto. Namanya adalah TPI Gesing atau tempat pelelangan ikan sekaligus pelabuhan terbesar kedua di Kabupaten Gunung Kidul. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Gunung Kidul wilayah selatan itu kan berbatasan langsung dengan lautan ya. Jadi tidak heran ketika sebagian besar warga Desa Girikarto dan sekitarnya berprofesi sebagai seorang nelayan yang menggantungkan kehidupannya dari hasil tangkapan laut. Nah, hari ini kita akan menuju ke TPI Gesing yang baru saja selesai dibangun ya oleh pemerintah lama ini. Kita akan melihat bagaimana kehidupan warga Desa Gesing ketika melakukan aktivitasnya di pesisir ya, terutama ketika mereka mendaratkan atau melabuhkan kapalnya. Bagaimana keseruan petualangan pedesaan kali ini di Desa Girikarto? Ikuti terus cerita desa Indonesia, karena masih banyak cerita yang harus kita gali dari desa-desa di Indonesia. Perjalanan masih sekitar 30 menit dari JJLS Kabupaten Gunung Kidul. Satu desa, sejuta cerita. Kita lanjutkan perjalanannya. Lanjut. Alhamdulillah sobat desa, kita sudah sampai di tempat pelabuhan ini. Namanya P3 Gesing, PPP Gesing. Apa tuh artinya PPP? Setahu saya TPI ya, tempat pelelangan ikan. Ini sobat desa, ini sudah sering saya lihat video di tempat ini, dan baru pertama kali ini saya bisa merasakan secara langsung kondisi terbaru dari TPI ini. Kita akan menuju ke pelabuhannya, kita akan mencari tahu kondisi saat ini tuh seperti apa ya, apakah sudah bagus atau pokoknya kondisi terbarunya kayak apa. Kita akan melihat warga Girikarto kalau melaut itu kayak apa. Ini ada tempat-tempat untuk istirahat ya. Ada tulisannya, kita lihat shelter nelayan. Ih, Masya Allah. Ini nelayan bisa singgah ya di situ ya, istirahat. Karena kalau jarak dari pemukiman itu cukup jauh jaraknya. Jadi nelayan bisa memanfaatkan itu tuh. Tapi nggak tahu ya bayar atau enggak, saya juga nggak tahu. Wih, keren banget ternyata tempat ini. Seingat saya dulu jalan di sini tuh kecil banget sobat desa. Oke, kita mulai mendekati laut. Pelabuhan ini tuh dibangun di semacam kayak lembah gitu ya sobat desa. Di kanan kita ini ada tebing, terus sebelah kiri juga tebing, mirip seperti aliran sungai Bengawan Solo Purba yang juga mengarah ke laut selatan.
biasanya saya nonton konten Gunung Kidul tuh tempatnya ini ya, Pak siapa itu namanya, Pak Agus Bintarto. Kita coba lihat ya. Oh, banyak yang mancing sobat desa di sini. Oh iya, mancing. Banyak nelayan juga nih kapalnya ini. Oke, itu dia ujung dari pelabuhan Gesing. Oke sobat desa, saya sudah sampai di pelabuhan Gesing dan mohon maaf outfit saya, baju saya agak aneh. Sebenarnya itu saya udah pakai kaos polo gitu ya, lengan pendek, dan ternyata di sini tuh panas banget. Lengan saya kalau nggak pakai panjang kayak gini bisa terasa menyengat gitu ya, jadi saya terpaksa pakai kayak gini biar tetap kena udara, nggak panas, tapi ininya tangan lengan saya ini juga nggak kena terpapar sinar matahari secara langsung. Sekarang kita akan menerbangkan drone ini, kita akan melihat kondisi pelabuhan ini dari atas ketinggian. Mohon maaf sobat desa, agak grogi karena dari tadi saya dilihatin sama banyak orang, dikira mau ngapain gitu ya. Sebentar, saya siapkan dulu drone-nya karena drone-nya ada di belakang kamera. Oke, ini saya sudah siap untuk menerbangkan drone dan kita lihat kondisinya dari atas ya sobat desa. Kalau biasanya kita di gunung-gunung begitu ya, sekarang kita ke pantai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini agak salah nih nempatinnya HP-nya. Wah, nah. Oke ya. Kita mulai merekam ya sobat desa. 3 2 1 klik. Nah, ini adalah kondisi pelabuhan Gesingnya. Kita maju dulu. Nah, kita dari depan ya sobat desa. Jadi pelabuhan ini tuh memanjang mengikuti bentuk lembahnya ya. Ini banyak banget kapal-kapal yang berdiri di sini. Kapalnya bersandar. Mohon maaf sobat desa, bahasa saya itu kadang sok grogi gitu ya. Nah, tadi kita masuk dari arah sana itu, depan sana itu. Di belakangnya tempat ini, yaitu tempat pelelangan ikan. Jadi setelah dari laut, nelayan akan menambatkan perahunya atau perahu gitu ya, sebut aja perahu, di kanan dan kiri ini, kemudian dibawa ke sana untuk dijual. Oke, sekarang kita balik kanan. Nah, itu dia, kita akan melihat ke depan yang langsung masuk ke samudra. Masya Allah, keren banget ya. Ternyata warga desa Girikarto ini punya pelabuhan yang keren banget. Dan saya rasa ini nggak cuman warga Girikarto ya yang jadi nelayan, tapi ada juga dari warga luar begitu. Nah, di bawah kita ini, karena ini hari Minggu atau hari Ahad, banyak sekali pemancing-pemancing yang datang ke sini untuk memancing sobat desa, memancing ikan gitu ya, ikan laut. Tuh, karena mertua saya juga suka memancing nih, mancing di pinggir laut kayak gini kan sensasinya keren banget. Ini ujungnya yaitu langsung dengan terumbu dengan tebing-tebing kayak gini, terus jadi satu dengan laut. Kalau saya baca-baca sih kondisi ini cocok ya untuk pelabuhan karena arusnya tidak terlalu kuat, jadi kapal bisa masuk sampai dalam.
Oh, di sini juga ada wisatanya nih. Tuh, wisatanya juga ada. Terus pelabuhannya ada di sini. Oke, selamat menikmati videonya. Harus muter ya. Oke Sobat Desa, akhirnya drone ini mengundang perhatian warga sekitar sini. Ini sebagai salah satu cara untuk berkenalan dengan warga setempat. Sekarang saya berkenalan dengan Mas Hendri ya. Ya. Ini Mas Hendri, beliau adalah salah satu petugas keamanan di sini ya Pak ya. Siap. Nah Pak Hendri, saya tuh mau tanya, ini kan namanya adalah Pelabuhan Gesing ya? Ya, Pelabuhan Perikanan Pantai Gesing. Oke Pak, saya mau tanya, sebenarnya pelabuhan ini tuh baru atau dulu pernah ada tapi direnovasi? Dulu itu adanya mana ya? Bukan pelabuhan, tapi bisa buat nyandar perahu-perahu dulu. Tapi sekarang karena ada kebijakan pemerintah, dibangunlah pelabuhan seperti ini. Oh, berarti memang dulu sudah jadi tempat bersandar nelayan. Nelayan, ya. Nah, Pak Hendri, ini tuh nelayan di sini tuh hanya dari desa Girikarto atau ada dari luar juga? Ada yang dari luar, ada yang dari Girikarto. Kalau luar biasanya dari daerah mana, Pak? Dari daerah Kebumen, daerah Cilacap, Jawa Barat juga ada. Jawa Barat sampai sini? Ya, ada. Mantap. Kok bisa sampai sini tuh kenapa, Pak? Apakah ikannya berbeda atau bagaimana? Karena di sini itu untuk spot menangkap ikan itu masih dekat, masih terjangkau. Jadi sini di depan-depan dermaga ini masih banyak ikan-ikannya. Oh, berarti nggak harus sampai ke tengah Udah dapat ikan. Udah dapat gitu ikan. Ya. Berarti masih termasuk kaya ya bumi Gunung Kidul ini. Oh, kaya banget kalau Gunung Kidul itu. Tidak bisa diragukan pokoknya. Oke, ini kan sekarang sudah berubah, mulai dari dulunya hanya tempat bersandar biasa, berkembang segede ini, bahkan sekarang katanya ada wisatanya juga di sini, Pak. Iya, iya. Ada wisatanya juga, Gesing Wonderland namanya. Oh, di sebelah situ ya? Ya, di atas tadi ada. Oke, sekarang sudah cukup berkembang ya, begitu. Nah, Mas Hendri, saya mau tanya lagi. Ini kan tadi saya lihat banyak banget orang-orang dari luar pada bawa pancing. Ini Iya. hari Minggu nih, ramai banget itu pada ngapain di sini? Di sini itu emang
gimana ya Mas, spot mancing di dermaga ini, spot-spot mancing untuk yang mancing-mancing pinggiran ini. Bisa juga yang sewa perahu ke atas ke laut mancing juga bisa. Oh, bagi para penghobi ikan penghobi mancing gitu ya, bisa Iya. nyewa ya. Bisa. Harganya bisa. berapa kisaran, Pak? Kisaran dari harga 600. Harga 600. Iya. Berarti tergantung jarak sama waktu ya. Ya, benar sekali, tergantung jarak sama waktunya. Oke, Pak Hendri, selanjutnya kita mau lihat ikan-ikan, boleh, Pak? Ikan itu ada, tapi kalau sini kan masuknya pagi. Oh, pagi. Pagi jam 8 gitu. Oh ya baru Pak, mau nyadar. tanya jam kerjanya nelayan tuh jam berapa aja sih? Berangkat jam berapa, pulang jam berapa, kayak gitu? Berangkatnya itu kalau pagi itu jam 4. Jam 4 Jam pagi 4 setengah berangkat. 5 itu berangkat. Hmm. Nah, nyampe pelabuhan paling ya jam setengah 8, jam 8. Ada yang jam 12, kan beda-beda. Yang dicari itu beda-beda. Oh, tergantung jenis ikan. Iya, ada yang sekarang musim tengiri. Itu biasanya jam segini baru pulang. Oh, Ada yang tergantung. nyari layur gitu, Mas. Kalau di sini yang paling terkenal ikan apa yang ditangkap nelayan? Ini baru musim tengiri. Oh, tergantung musim ya? Iya. Artinya nggak ada spesialis, misalnya tuna atau tenggiri itu enggak ya? Nggak Atau ada. Semua jenis ikan ada ya? Semua jenis ikan ada. Tergantung musim. Musim. Oke, jam 8 langsung bersandar, langsung dijual atau seperti apa? Jadi ke TPI dulu. Hmm. Kan TPI sudah aktif, sudah ada petugas TPI-nya, ditimbang dulu, baru ntar ada sedikit pelelangan gitulah, ada bos-bosnya itu. Lalu bisa dikirim ke berbagai daerah begitu. Ya, Paling ya. jauh dikirim kemana ikan dari sini, Pak? Dari sini Cilacap. Cilacap paling jauh. Iya. Apalagi kota Jogja banyak ya. Iya. Oke, sobat desa, kita akan diajak oleh Mas Hendri menuju ke tempat pelelangan ikan. Alhamdulillah ya. Kita selalu dipertemukan dengan orang-orang baik di setiap tempat yang kita jelajahi. Nah, ini Mas Hendri itu petugas keamanan di sini, tapi beliau ramah banget. Tak kira mau diusir aku. Tapi ternyata malah dikasih tahu ini tempat yang bagus, terus dikasih tahu sejarahnya juga. Dan sekarang kita akan diajak sama Mas Hendri untuk lihat ikan. Tapi kalau masih ada ya, soalnya jam 12-an kayak gini biasanya udah habis terjual. Ini nih TPI higienis, TPP Gesing, GESIN Gesing. Yes, kalau Gesing naik. Oke, kita sudah selesai mencari cerita dari TPI Gesing. Seperti biasa, mana ya? Oh, ini. Bapak Hendri. Oke. Bapak apa Mas? Mas lah. Mas udah punya anak? Udah satu. Oh, terima kasih sudah berbagi pengalaman. Oke. Kita tunggu perjumpaan selanjutnya. Oke. Nanti Kiri subuh kering. tuh sobat desa, kalau mau kering subuh tinggal kering Mas Hendri. Mau ke Pak Bengawan Solo Purba, Mm-mm. ke Wotawati itu bisa Kering. Oke, pokoknya kalau kesini tinggal kering. Terima kasih Mas Hendri, sehat selalu dan satu desa sejuta cerita. Kita dapat pengawalan dari Mas Hendri ya, menuju ke destinasi selanjutnya. Ternyata desa ini keren, kaya dan luar biasa. Hasil ikannya juga melimpah. Nah, tadi ada beberapa catatan. Warga sekitar membutuhkan ini sobat desa, pemecah ombak di sebelah sana. Soalnya kalau musim badai itu, apalagi pas pasang begitu ya, itu ombaknya bisa naik, gelombangnya tinggi juga sampai sini, sehingga menghambat aktivitas nelayan. Soalnya kapalnya itu sulit untuk mendarat, sulit untuk ditambatkan. Terus yang kedua, ada catatan juga, tolong dibuatkan akses ini nih dari barat ke timur ataupun sebaliknya. Soalnya
nelayan dan warga sekitar tuh kalau mau pindah sisi tuh mereka harus memutar jauh. Soalnya kan bentuknya kan ini U ya, jadi mereka harus mutar cukup jauh. Terima kasih TPI tempat pelelangan ikan Pantai Besing. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin.